الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. الحمد لله الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه البيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratil mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah di Masjid Baitul Izzah, wabil khusus kepada para ulama, para tokoh, para ustadz, para bapak haji, dan juga para ustadzah, ya. Ada beberapa ibu yang tidak saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Semuanya adalah hamba-hamba pilihan. Semua adalah orang-orang yang Allah berikan keberkahan. Allah berkahi waktunya di pagi hari ini untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bergegas kita salat subuh berjamaah, dan Allah berikan juga istiqomah, kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang sedang membahas tentang tauhid. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa kita mengkaji tauhid ini adalah karena memang sangat mendasar di dalam memahami Islam, sehingga tidak boleh ada satu orang pun dalam masalah tauhid ini sampai tidak benar atau sampai kurang matang, kurang mantap. Karena memang ini akan bisa menyebabkan terjadi banyak penyelewengan atau terjadi banyak pemahaman yang salah terkait dengan agama ini. Sekarang banyak orang, kalau kita rasakan khususnya di Indonesia ya, yang kata orang, dan ini berdasarkan fakta, bahwa Indonesia itu merupakan suatu negeri yang mempunyai penduduk muslim terbesar bahkan di dunia. Tapi kita merasakan di Indonesia ini banyak orang-orang muslim itu sendiri yang kelihatannya di dalam berislam ini terjadi banyak khilafiyah yang mungkin bukan hanya sekedar tataran di fikih, tapi sudah sampai kepada khilafiyah yang masalah akidah. Dan ini tentu tidak akan bisa selesai kecuali kita harus betul-betul mempelajari akidah secara benar. Termasuk klaim Ahlussunnah wal Jamaah pun di Indonesia itu macam-macam ya. Ada yang memahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah versi tertentu dengan pemahaman tradisi tertentu. Ada yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menurut saya yang kelompok saya, dan seterusnya. Maka hal ini sangat berbahaya, karena kalau sudah terjadi ikhtilaf dalam masalah akidah ini masalah yang tidak sepele. Oleh karena itu, alhamdulillah
kita berusaha untuk mencoba memahami bagaimana sebenarnya akidah Ahlus Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, sebagaimana difahami oleh para salafus saleh, yaitu orang-orang yang dianggap sebagai al-qurun al-mufaddalah, generasi yang sangat diunggulkan. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Generasi yang terbaik, abad-abad yang terbaik atau generasi terbaik ya, adalah generasi aku. Kata Rasulullah SAW, berarti murid-murid beliau, para sahabat yang punya kurang lebih waktu sampai 100 tahun lah. Ini dianggap manusia yang umurnya sudah panjang-panjang. Kemudian berikutnya summal ladzina yalunahum, yaitu generasi yang sudahnya para sahabat, itu para tabi'in. Kemudian berikutnya lagi tabi'it tabi'in. Dan ini pemahaman yang dianggap paling sahih terkait dengan bagaimana kita beragama, baik dari sisi akidahnya, dari sisi syariahnya maupun dari sisi akhlaknya, itu adalah seharusnya kita harus mereferensi kepada mereka. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para, disebut dengan para salafus soleh. Dan ini menurut kita, insya Allah ini bagian dari upaya kita bagaimana memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang seiring sepaham dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh para salafus soleh. Terakhir kita sudah membahas tentang tema inti ya, sudah masuk pada tema inti setelah kita bahas panjang tentang muqaddimah tentang tauhid atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah sampai kepada pembahasan tauhid ya. Tauhid itu artinya secara bahasa mengesahkan Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran juga sudah begitu banyak. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita membaca hadis juga banyak sekali, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabat, di antara Mu'adz bin Jabal, beliau di antaranya adalah memerintah Mu'adz bin Jabal agar mereka atau agar mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihim an yuwahhidullah. Hendaknya yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka, jadi pesan kepada dai Nabi Muhammad SAW, kepada para dai yang diutus untuk berdakwah, di antaranya pesannya falyakun awwalu ma tad'una ilaihim an yuwahhidullah. Hendaknya yang kalian sampaikan pertama kali kepada masyarakat nanti, mereka itu harus betul-betul mentauhidkan Allah. Atau ada redaksi yang lain, falyakun awwalu ma tad'uhu ilaih at-tauhid. Mirip-mirip hadisnya. Atau awwalu ma yakun awwalu ma tad'una ilaihi an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, intinya bahwa itu begitu kuat ya seruan dakwah petunjuk Rasulullah SAW dalam hadis agar kita betul-betul memperhatikan masalah tauhid. Sedangkan secara istilah sudah kita singgung juga, yaitu al-iman biwujudillah wa tauhid wa ifradihi fir rububiyyah wal uluhiyah wal iman bil asma wa sifat. Atau ada definisi yang lebih singkat, ifradullah ta'ala bima yahtassu ilaihi atau bima yahtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah dengan hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah itu maksudnya meyakini bahwa
Allah lah satu-satunya bima yahtassu bihi, dengan hal yang menjadi kekhususan. Yaitu apa? Kekhususan kita hanya beribadah kepada Allah karena ibadah itu khusus untuk Allah. Kekhususan untuk kita bermohon, berdoa, minta pertolongan, minta mendatangkan manfaat dan madarat, berlindung dari madarat hanya kepada Allah. Mengkhususkan dari sisi nama-nama dan sifatnya yang khusus untuk Allah. Nama dan sifat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika itu adalah merupakan nama dan sifat Allah, tidak berlaku untuk makhluk. Jadi walaupun namanya kelihatan sama, sifatnya kelihatan sama, tapi ketika disebut bahwa itu sifat Allah dan nama Allah itu hanya berlaku untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Itu kita sudah bahas sekilas saja tentang muqaddimah. Sekarang kita masuk lebih detail lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas pengertian tauhid secara global. Tauhid ini untuk memudahkan bagaimana kita mempelajari. Dan ini menurut para ulama sebetulnya kalau sekarang ada semacam klaim atau semacam tuduhan bahwa belakangan ini saja ya di kalangan ulama belakangan mutakhirin ya, termasuk dipelopori oleh Ibnu Taimiyah atau yang sekarang menyebutnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian membagi tauhid ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sebetulnya tidak juga. Karena sebelum ulama-ulama ini pun sudah banyak para ulama membahas tentang itu. Hanya bedanya ketika di zaman sekarang atau di belakangan ini, zaman Muhammad bin Abdul Wahhab ini ditulis sudah secara detail, metodologi pembelajarannya gitu loh, sudah dibagi secara sistematis, bagus, dalam artian sudah ditulis secara lengkap. Tapi sebetulnya ulama-ulama sebelumnya juga sudah membahas tentang ini. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, tapi dalam pembahasan-pembahasan yang terpisah secara khusus. Umpamanya disebutkan ada seorang ulama Syafi'i namanya Al-Mikriji. Al-Mikriji juga menulis tentang bagaimana saat itu fenomena banyak orang yang sudah salah di dalam beribadah karena sudah mulai mengagungkan atau sudah mulai mengkultuskan kuburan-kuburan para ulamanya ya. Kemudian beliau menulis kitab yang diantaranya adalah tentang bagaimana petunjuk ziarah kubur. Kemudian beliau membagi bahwa ziarah kubur itu ada 3 macam. Kata beliau, yang pertama ziarah kubur yang syar'i, yaitu an yazural qubra wa yad'ullahi lahu. Itu orang berziarah kubur kemudian berdoa kepada Allah untuk orang yang meninggal atau orang yang dalam kuburnya itu, yaitu disebutkan apa? Ziyaratul kubri al-masyru'. Ini ziarah kubur yang disyariatkan. Ada yang kedua, versi kedua kata beliau, an yazural qabra wa yad'ullaha bihi. Nah, kalau tadi yad'ullaha lahu, adanya bihi, yaitu orang berziarah kubur lalu dia berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada mayit itu, kepada ahli kubur itu. Itu disebutkan apa? Ziyaratul kubri asyirki. Ini ziarah kubur yang musyrik. Nah, jadi ada unsur kesyirikan, berdoanya kepada Allah tapi dia sudah menjadikan ahli kubur ini sebagai perantara. Kemudian ada ziarah kubur yang bid'ah atau yang betul-betul memang bertentangan dengan syariat, yaitu an yazural qabra wa yad'uhum anfusahum, yaitu berdoa kepada si mayatnya sendiri, kepada ahli kuburnya. Ini sudah ditulis sebetulnya, yang itu semua sebetulnya sudah ada pembahasan bahwa ini adalah dalam rangka apa? Menjelaskan masyarakat di dalam bagaimana mereka menghindari kesyirikan.
Jadi kita di sini akan mengkaji sebuah kitab, yakni Tashilul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang di sini juga di dalam kajiannya itu untuk memudahkan metodologi pembelajarannya sudah dibagi tauhid menjadi 3. Nah, yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma was sifat. Apakah ini berarti bertentangan dengan tauhid yang sering kita dengar ada kalau kita ngaji di kitab-kitab lain atau kita di pesantren ada tauhid berdasarkan Imam Asy'ari ya, yang kemudian membagi tauhid bagi di sini ada terkait dengan asma wa sifat ada 20, ada akidah Asy'ariyah itu membahas tentang sifat-sifat Allah itu ada sifat yang jaiz, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sebetulnya ini kalau kita perhatikan sebetulnya tidak bertentangan, hanya saja pendekatannya kalau di Asy'ariyah itu lebih kepada bagaimana menggunakan logika. Karena memang di dalam masyarakat ini perbedaan tentang akidah ini juga ada orang-orang yang tidak bisa dibantah, dijelaskan dengan ayat-ayat saja. Kalau dijelaskan pakai ayat ini, hadis ini, kadang-kadang mereka itu kan doktrin. Maka di zaman itu apalagi berkembang paham Mu'tazilah yang sangat mengunggulkan logika, akal pikiran. Maka Imam Asy'ari pun kemudian membuat tauhid yang nanti penjelasannya itu lebih kepada bagaimana secara logika bisa diterima. Maka kalau kita kompromikan sebetulnya ya itu akan lebih bagus. Makanya para ulama itu membagi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menjadi 3 kelompok. Yang pertama kata beliau ini para ahli adalah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu maksudnya orang-orang ya termasuk yang dipelopori oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang mereka sangat berkonsen kepada dalil-dalil yang kuat sekali terhadap ayat hadis gitu kan. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu termasuk juga Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan Al-Maturidiyah, pengikut Imam Maturidi. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam masalah akidah pun para ulama, apalagi kita yang memang ilmunya sangat terbatas, pun terjadi ikhtilaf. Jadi bukan hanya masalah fikih saja terjadi ikhtilaf, tapi di dalam masalah akidah pun ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari terjadi ikhtilaf, khususnya dalam tauhidul asma wa sifat. Masalah tauhid asma wa sifat ini sampai sekarang pun masih terus berdebat antara bagaimana Allah di mana dan seterusnya. Itu ternyata memang hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, dan bagi kita tidak mengkaji itunya. Cukuplah kita bagaimana berusaha untuk mengkompromikan antara orang-orang Asy'ariyah yang dia berusaha berijtihad memahami ayat-ayat, hadis-hadis, lalu mereka merumuskan akidah yang berdasarkan kepada akal pikiran, logika, dengan mereka yang tidak mau menggunakan akal pikiran, yaitu yang dalam artian mereka lebih konsen kepada ayat-ayat maupun dalil-dalil dari hadis. Ya kita kalau bisa selagi itu memang tidak terjadi kontradiksi yang saling bertentangan, ya menurut kita harus dikompromikan. Karena kalau tidak ini kita akan bermasalah juga. Sekarang kalau kita perhatikan di Indonesia saja, di Indonesia itu hampir mungkin 2/3 atau mungkin ya belakangan ini saja kita dikenalkan tentang akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam artian pembagian tauhid menjadi 3. Tapi di awal-awal dulu saya di pesantren juga belajarnya apa? Akidah Asy'ariyah. Sifat 20, sifat dulu sifat wajib, yang di mana sifat 20 ini menurut logika Imam Asy'ari itu Allah itu harus seperti ini secara logika. Wajibnya wajib menurut akal, wujud, hitam, baqa dan seterusnya. Kemudian lawannya sifat mustahil, gitu. Lawan dari sifat 20 dari pokoknya Adam, Qudus dan seterusnya.
Ini mustahil, artinya Allah itu nggak mungkin ya mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kemudian ada satu sifat lagi namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu yaitu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang mengatur dan semuanya itu sifat jaiz. Allah mau melakukan ini atau tidak, Allah seperti apa dan seterusnya, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita kaji juga waktu zaman dulu, waktu kita masih di pesantren. Dan itu juga sudah berkembang. Mungkin kalau di Indonesia sekarang ini ya mungkin sampai sudah 80% Indonesia itu masyarakatnya seperti itu. Apa akan kita katakan ketika ada metodologi pembelajaran baru yang membagi akidah menjadi 3, kemudian kita nyatakan mereka semua sesat, semua masuk neraka semua? Kan tidak juga. Karena ini adalah masalah yang sifatnya khilafiyah. Maka kita tinggal bagaimana menyempurnakan. Yang kita mengkaji tentang akidah Asy'ariyah, kemudian kita coba komparasi dengan akidah yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mungkin beberapa ulama yang lain dan seterusnya. Menurut kita semuanya adalah bagian dari hazanah ya, hazanah kita di dalam mengkaji ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang semuanya akan menjadi penguat, bukan menjadi pemecah belah, tapi menjadi perekat. Kita akan bahas satu item atau satu subjudul dari tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Kalau kemarin kita tauhid secara umum ya. Tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maujud ya. Al-imanu biwujudillah. Kita yakin bahwa Allah itu ada, wa'tiqadu tafarrudihi fi af'alihi, dan meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Atau mereka sebutkan dengan tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu mengesahkan Allah dari sisi perbuatannya, mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan ya, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mendatangkan manfaat, mendatangkan madarat. Itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi semua itu satu-satunya Allah yang menciptakan. Allah satu-satunya yang mengatur semua alam ini, mau makhluknya. Allah satu-satunya yang apa? Memberikan rizki. Allah satu-satunya yang apa? Yang memberikan manfaat, memberikan madarat, yang mematikan, yang menghidupkan, semua. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi jangan sampai kita ini menganggap bahwa selain Allah itu ada andil untuk menciptakan, untuk mengatur, untuk menghidupkan, untuk mematikan, untuk memberi manfaat, untuk memberi madarat. Itu aja. Makanya mereka menyebutnya apa? Tauhidu af'alil ibad. Tauhidu af'al maksudnya adalah mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Saya akan baca lebih lengkapnya. Tauhid rububiyah itu mencakup 2 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah. Jadi kalau dalam tauhid Asy'ariyah disebut apa? Wujud. Wujud. Nah, itu adalah bagian dari apa yang terkandung dalam tauhid rububiyah. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, artinya apa? Kita yakin bahwa Allah pasti ada. Makanya itu disebutnya apa? Al-imanu biwujudillah. Cakupan yang kedua adalah mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang mengijabah doa, yang mengurus segala sesuatu, baik dan buruknya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa huwa al-muqaddiru li jami'il umur. Dialah Allah yang mentakdirkan, mengatur
segala perkara, al-mudabbiru laha, yang mengatur semuanya, laisa fi dzalika kulluhu syarik, tidak ada baginya dalam semua itu sekutu. Itu ada intinya. Jadi mengesahkan Allah dari sisi perbuatan-perbuatannya. Enggak boleh ada seseorang pun meyakini bahwa selain Allah ada yang membantu menciptakan bumi dan langit. Selain Allah ada yang bisa memberi manfaat dan madarat. Selain Allah ada yang bisa memberikan rizki. Selain Allah ada yang menghidupkan, ada yang bisa mematikan, dan seterusnya. Waqad takatharatil adillatu fil Qur'an was sunnah fi isbatir rububiyah. Sungguh sudah banyak sekali dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang membahas tentang sifat atau tentang tauhid rububiyah. Jadi kalau kita dengar di dalam ayat maupun hadis, ayat-ayat maupun hadis yang membahas tentang perbuatan Allah seperti apa? Rabb, seperti perbuatan Rabb itu mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata-kata Rabb ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mengatur semua alam ini dan seterusnya. Kemudian kata-kata apa? Ar-rizqi, kata-kata memberikan rizki, menciptakan, mentakdirkan, dan seterusnya. Jadi intinya banyak sekali ayat-ayat dari sisi dalil yang kita tidak ragu lagi. Kemudian kita singkat saja karena pembahasannya sangat luas. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah bahwa tauhid rububiyah ini, tauhid kita hanya beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, mematikan, itu menjadikan kita berkonsekuensi untuk mentauhidkan secara uluhiyah. Artinya ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, maka kita juga harus konsisten. Kita harus hanya mentauhidkan Allah dari sisi ibadahnya. Seperti kalau kita ikrarkan dalam surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi maksudnya apa? Dengan ikrar kita ini kan artinya kita sedang mentauhidkan kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Gak boleh ada orang memberikan satu bentuk ibadah apapun kemudian diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh ada orang minta pertolongan dalam hal-hal yang menjadi kekhususan itu kepada selain Allah. Kecuali kalau kita minta tolong sebagai wasilah saja, tolong bantu ini, tolong itu, bukan menjadi kekhususan Allah, karena memang itu adalah pertolongan yang sifatnya juga bisa terjadi kepada manusia. Tapi kalau minta tolong untuk diberikan rizki, minta tolong untuk disembuhkan dari penyakit, minta tolong agar selamat dari bahaya dan seterusnya, itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ikrarkan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in. Fal ibadatu hiya khalisun haqqullahi ta'ala. La yajuzu sarfu syai'in minha li ghairihi kainan man kana. Maka konsekuensinya ketika kita sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dari sisi rububiyahnya, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, maka ibadah itu menjadi hak murni Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada siapapun, enggak malaikat, enggak nabi, enggak wali, enggak habib, enggak kiai, enggak mursyid, siapapun itu enggak boleh kita atau memberikan satu bentuk ibadah apapun kepada mereka. Karena mereka ketika kita posisikan sebagai orang yang mendapatkan ibadah dari kita, nah itu berarti kita sudah terjerumus kepada kesyirikan. Nah,
Di sini la yajuzu sarfu syai'in minha li ghairihi kaina man kana. Enggak boleh ada seorang pun memberikan satu bentuk ibadah sekecil apapun kepada selain Allah. Apapun ya. Apapun yang kita anggap posisi sangat mulia, para malaikat atau para nabi atau siapapun enggak boleh. Karena ibadah itu menjadi hak murni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipesankan dalam Al-Quran surat Luqman ya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya diantara pendidikan diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, seorang Luqmanul Hakim yang sangat bijak ini diantara pendidikannya kepada anaknya, la ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarrafa syai'an minha li ghairihi wa qad zalama faqad zalama wa asaa fi haqqillah. Siapa yang berani atau yang mencoba memberikan bentuk ibadah sedikit pun kepada selain Allah, maka faqad dzalama, dia sungguh telah melakukan perbuatan zalim, wa asa, dan perbuatan buruk fi haqqillah. Jadi satu bentuk ibadah itu semuanya sekecil apapun harus diberikan kepada Allah. Kalau sampai ada yang memberikan kepada selain Allah itu sudah berbuat zalim, dan zalimnya ini sudah termasuk zalim yang besar. Zalim yang besar itu apa? Syirkun azim, yaitu kemusyrikan. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, putranya itu adalah agar kita ya mendidik seperti Luqmanul Hakim kepada putranya, yaitu mengajari tentang bagaimana anaknya supaya diajarkan tauhid, jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi itu poinnya, bahwa ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari tauhid rububiyah, adalah kita juga harus mentauhidkan secara uluhiyah. Wa man aqarra bi tauhidir rububiyah wajib alaihi an ya'budallaha syukran lahu. Siapa yang mengakui atau yang telah mengikrarkan tentang tauhid rububiyah, artinya kita sudah paham bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki. Kalau kita sudah punya pengakuan seperti itu, berarti apa? Kita harus juga melakukan ibadah hanya kepadanya. Sebagai bukti apa? Bukti kesyukuran kita kepada Allah. Karena Allah sudah menciptakan, mengatur semuanya itu, maka ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman aqarra bi anna Allah ta'ala khaliquhu wa raziquhu wal mun'imu alaihi bi jami'in ni'am wajib alaihi an yashkurallah ala dzalika bi ibadatihi wahdah duna siwa. Siapa yang sudah mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memberi nikmat, yang memberikan semua segala kenikmatan kepadanya, maka apa? Wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya bagaimana? Wa dzalika bi ibadatihi wahda. Ya, bersyukurnya dengan beribadah hanya kepadanya satu-satunya, duna siwa. Selain tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa tauhid rububiyah, orang yang sudah mengakui bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur ini tidak menjadikan orang itu secara otomatis menjadi seorang muslim. Ini kan, kalau sekedar pengakuan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang menghidup, mematikan, hanya itu saja, itu belum menjadikan seorang itu menjadi muslim.
Kenapa? Karena pengakuan ini hanya pengakuan yang sifatnya dalam keyakinan, tapi dia kita dapatkan bahwanya dalam hadis-hadis maupun dalam riwayat tentang dulu bagaimana ketika Rasulullah SAW dakwah di kalangan masyarakat jahiliyah itu, ternyata mereka sudah secara tauhid rububiyah mereka sudah mengakui. Jadi orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah di tengah masyarakat, waktu masyarakat musyrikin jahiliyah itu, mereka sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka, yang menciptakan bumi dan langit, yang memberi rezeki dan seterusnya. Hanya dalam prakteknya mereka dalam beribadah ternyata masih menyekutukan dengan Tuhan yang lain. Mereka masih menyembah batu, kayu dan seterusnya. Makanya apa? Ini menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah SAW masih mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, lalu mereka betul-betul harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena mereka sebetulnya waktu itu masih belum Muslim. Sampai disebutkan ada sekelompok orang namanya Bani Abdillah. Bani Abdillah. Bani Abdillah itu bukan orang Muslim. Bani artinya apa? Bani itu artinya anak keturunan. Abdillah artinya hamba Allah. Jadi ada sekelompok masyarakat keturunan Abdillah, keturunan hamba Allah. Tapi mereka semua adalah orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah SAW datang untuk berdakwah kepada mereka, kata Rasulullah SAW, "Ya Bani Abdillah, innallaha qad ahsana isma abikum faqbalu da'watahu." Kata Rasulullah SAW, wahai anak cucu Abdullah, anak cucu hamba Allah. Jadi cara bagaimana Rasulullah SAW untuk bisa supaya diterima dakwahnya, lalu beliau mengatakan, wahai anak cucu hamba Allah, sesungguhnya Allah sudah membuat nama yang bagus sekali untuk kakek moyang kalian, namanya hamba Allah. Maka terimalah dakwah Allah ini. Ya, jadi kenapa mereka itu diberi nama Abdullah? Karena mereka memang dulu zaman dahulu juga orang sudah yakin bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, ya. Makanya kalau disebutkan dalam surat Luqman, ya, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sungguh seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, gimana? Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Maka mereka akan menjawab la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab yang menciptakan bumi, langit dan seisinya adalah Allah. Tapi mereka hanya pengakuan saja, itu belum menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Dan ini terjadi di masyarakat kita kan, di Indonesia. Nah, kita sering kita dapatkan, ya, mereka mengakui Allah sebagai penciptanya dan seterusnya, tapi mereka masih percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, beribadah kepada Tuhan yang lain, ya, dan seterusnya. Coba saya baca penjelasannya. Wa hadha tauhid qad aqarra bihi aktsarul khalqi fil qadim wal hadis. Tauhid rububiyah itu mengakui bahwa Allah yang menciptakan dan seterusnya sudah diakui oleh para kebanyakan makhluk, maksudnya para manusia, fil qadim di zaman dahulu, wal hadis dan zaman sekarang. Walam yunkirhu illal qalil. Tidak ada yang mengingkari tentang bahwa Allah yang menciptakan dan seterusnya kecuali sedikit. Wa minhum Fir'aun wa mala'uh, di antaranya Fir'aun dan pengikutnya, alladzina ankaru wujudallah bil kulliyah, yang kemudian mengingkari adanya Allah. Walidzalika jahadu nubuwwata Musa. Oleh karena itu Fir'aun itu mengingkari atau menolak kenabian Nabi Musa. Jadi di antara bentuk yang sedikit yang tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Firaun. Itu pun akhirnya nanti Firaun itu ketika di akhir hayatnya, ketika sudah tenggelam itu, dia mau mati pun akhirnya mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini artinya apa? Akhirnya juga mengakui. Jadi ketidak mengakuinya itu karena ya kesombongan, atau karena mereka merasa bahwa
ana rabbukumul a'la, yaitu Firaun mengakui bahwa dia adalah Tuhan ya, sehingga mereka tidak mau mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat sedikit di zaman dahulu bahkan sampai sekarang orang yang tidak mengakui bahwa Allah sebagai Rabb, yaitu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur. Hanya saja pengakuan seperti itu tidak menjadikan orang itu beriman kepada Allah. Jadi harus bagaimana? Harus betul-betul juga disusulin dengan tauhid uluhiyah. Jadi di samping dia itu mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki dan seterusnya, dia juga harus buktikan dengan apa? Dengan beribadah hanya kepada Allah. Dimulai dia harus mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kata-kata asyhadu alla ilaha illallah itu adalah pengikraran secara tauhid dari bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjutkan apa? Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakah, seperti dalam hadis Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti dan seterusnya. Itu artinya ketika orang itu sudah secara rububiyahnya itu sudah benar, tauhid rububiyahnya, itu belum menjadikan orang itu masuk Islam. Tapi harus dibuktikan dengan tauhid uluhiyah, yaitu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita membaca bagaimana kisah tentang, bukan kisah ya, sejarah tentang bagaimana paman Nabi Muhammad SAW. Ini sampai disebutkan juga di dalam ayat ketika Rasulullah SAW mengajak pamannya ketika detik-detik terakhir ya, yaitu pamannya namanya Abu Talib yang begitu beliau cintai dan juga pamannya juga mencintai Rasulullah SAW ya. Bahkan disebutkan bahwa pamannya itu lebih cinta kepada Nabi daripada kepada anak-anak sendiri ya. Tapi secara keimanan dia itu belum dikatakan sebagai seorang mukmin. Padahal secara rububiyah dia sudah mengakui, karena beliau yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi ya. Kemudian dia percaya Nabi Muhammad yang dia kenal pasti benar, apa yang dikatakan dia itu enggak bohong, pasti benar kalau dia katakan sebagai nabi, maka benar itu seorang nabi. Tetapi ketika dia itu untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, mengesahkan Allah dengan mengucapkan kalimat syahadat, itu dia enggak mau. Makanya dihukumi bahwa beliau itu secara rububiyah itu sudah beriman, tetapi secara uluhiyah belum. Sehingga apa? Konsekuensinya dia belum sebagai seorang mukmin. Sampai disebutkan kalau dia itu mau mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka ya sudah selesai. Sampai disebutkan wallahi ya ammi, wahai demi Allah pamanku, seandainya engkau atau katakanlah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan dua kalimat syahadat ini, dengan kalimat ini saya akan bela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan. Maka dihukumi bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini beda dengan versi Syiah ya. Kalau versi Syiah itu Abu Thalib karena dia ayahnya Khalifah Ali, maka dia katakan ya bukan orang mati dalam keadaan kafir. Pernah saya itu mengikuti kajian, bukan kajian ya, ada ceramah salah seorang tokoh Syiah itu yang begitu kerasnya ya menuduh kita orang Ahlussunnah itu, kita dikatakan bodoh, kita tidak tahu karena menganggap bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kufur. Mereka tidak mau menerima itu. Padahal ayatnya begitu jelas ya, yang dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW akhirnya tidak berhasil mengajak pamannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh bagaimana berdoa kepada Allah supaya apa? Dia mendapatkan hidayah. Tapi Allah tegur, katakan innaka lan tahdi
man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi hidayah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi intinya bahwa tauhid rububiyah ini belum menjadikan otomatis orang itu menjadi muslim, tapi harus disusuli dengan tauhid uluhiyah, yaitu kita harus betul-betul juga ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar meyakini Allah sebagai pencipta dan seterusnya, tapi harus kita buktikan dengan kita melakukan ibadah dengan berbagai macam jenis ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti insyaallah akan lebih lanjut lagi, kita akan bahas untuk subjudul berikutnya di tauhid uluhiyahnya. Jadi sekarang kita cukup dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dari sisi penciptaannya. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur semua ini, yang memberi rizki, yang memberi manfaat dan madarat. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada satupun siapapun yang ikut membantu atau menjadi sekutu baginya. Itu barangkali yang bisa kita kaji terkait dengan tauhid rububiyah. Insyaallah kita akan lengkapi dengan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali. Falyatafadhal, saya kembalikan kepada Ustaz MC. Fadhal. Jazakumullah khairan jazaa. Saya sudah menerangkan kita semuanya tentang tauhid rububiyah ini. Mungkin dari para jemaah yang ingin sharing ataupun ada yang perlu dipertanyakan, monggo silakan. Ada yang bertanya? Kalau sudah cukup jelas atau Fadhal. Ada yang menambahkan, nggak mesti harus bertanya. Nggak mesti harus bertanya. Menambahkan juga boleh. Ya, silakan. Ada tauhid mulkiyah dan tauhid-tauhid yang lain itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Hanya saja itu memang semua adalah metodologi pembahasan tentang bagaimana untuk memahami. Jadi ada yang membagi tauhid itu dirinci lagi. Dari tauhid rububiyah itu ada tauhid mulkiyah, itu berdasarkan kepada mungkin dalil, mamanya kita membaca surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu mulkiyah itu termasuk kepada rububiyah. Artinya semua yang terkait dengan perbuatan Allah, mulkiyah itu artinya Allah sebagai raja, sebagai pemilik, sebagai pengatur, penguasa, itu semua masuk ke dalam tauhid rububiyah. Jadi memang ada yang membahas itu, tapi itu bagian dari rincian tauhid rububiyah. Jadi kalau globalnya bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, ya termasuk memiliki tadi sebagai raja, penguasa, itu semua itu masuk ke dalam tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dari sisi Allah satu-satunya yang berbuat, namanya tauhidul af'al. Nanti ada tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dari satu-satunya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu bagaimana mengesahkan Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ada yang membahas tentang tauhid mulkiyah, tapi itu adalah perincian dari tauhid rububiyah, karena memang kata-kata muluk itu bisa diartikan raja, bisa diartikan juga dari kata-kata malaka yang memiliki, bisa juga artikan penguasa. Yang semuanya itu merajai, memiliki, menguasai, itu adalah termasuk perbuatan Allah, sehingga itu masuk kepada tauhid rububiyah. Tapi ada yang membahas itu dalam rangka untuk merinci lebih rinci lagi tentang tauhid rububiyah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Untuk Mas. Tanya aja. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semuanya kita amin. Amin. Yang saya ingin tanyakan begini Ustaz, mengenai akidah bahwa akidah itu harus dipahami menurut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'in. Mungkin dalam tataran fikih itu masih bisa Ustaz ya. Tapi kalau dalam tauhid asma wa sifat, apakah ada maksudnya contoh-contoh dari sahabat tabi'in dan tabi'in sehingga bisa menjadi jalan tengah dari pertentangan yang sampai saat ini masih terjadi. Itu. Iya, intinya kita harus berkomitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmis salafis soleh. Jadi yang lebih kita yakini atau yang lebih dekat kepada kebenaran. Makanya para ulama membagi ulama itu ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Salaf itu artinya dahulu. Khalaf itu yang belakang. Tapi sebetulnya kata-kata salaf dan khalaf ini tidak hanya dipahami secara istilah, secara bahasa saja bahwa salaf itu berarti ulama-ulama dahulu hanya mereka-mereka yang benar, kemudian ulama khalaf kemudian yang belakangan berarti sudah bertentangan, bukan. Tapi ini sudah menjadi satu istilah yang dimaksud paham salaf itu berarti paham sesuai dengan apa yang dicontohkan digambarkan oleh para salafus soleh. Tapi bukan berarti ulama-ulama belakangan ini kemudian semuanya tidak benar, bukan. Termasuk hidup di zaman sekarang pun ketika dia berkomitmen dengan ajaran apa yang dicontohkan oleh para salafus soleh itu juga kita katakan sebagai paham salaf. Jadi paham khalaf, paham salaf itu adalah satu istilah yang kalau secara bahasa memang salaf artinya dahulu, khalaf artinya belakang. Tapi itu sudah menjadi paham istilah. Salaf itu artinya terdahulu, berarti pemahamannya seperti ulama dahulu walaupun mungkin sudah hidup di zaman sekarang. Kemudian bagaimana sikap ulama-ulama dahulu? Sebenarnya kita contohkan momennya ketika Imam Malik ya. Imam Malik itu juga itu termasuk generasi tabi'in. Itu beliau ketika di antara yang terkenal kata-kata beliau ketika ditanya tentang Allah bersinggasana, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, bahwa Allah bersinggasana itu orang sudah kenal apa itu bersinggasana. Ibaratnya kalau kita ngelihat seorang penguasa, seorang raja, dia dengan pakaian kebesarannya, dengan kursi singgasananya dia sedang ada di situ, ya kan? Kata beliau ketika ditanya bagaimana Allah itu bersinggasana, bagaimana Allah itu bersinggasana? Kaifa Allah yastawi, bagaimana Allah bersinggasana? Kata beliau al-istiwa'u ma'lum. Orang semua tahu istiwa itu sudah maklum. Kata beliau wal kaifiyatu majhul, tapi bagaimana cara bagaimana istiwanya itu nggak ada yang tahu, karena ini sudah masuk kepada tauhid asma wa sifat. Ini sifatnya Allah beristiwa itu, kalau istiwa kita udah tahu beristiwa, tapi bagaimana Allah beristiwa ini khusus untuk Allah. Makanya wal kaifiyatu majhul. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hal-hal kayak gitu tuh sesuatu yang baru. Harusnya kalau sudah membahas sifat Allah, nama Allah itu, kita tidak lain kecuali apa? Kita harus percaya seperti apa yang Allah maksudkan di dalam ayat itu. Makanya nanti dalam memahami tauhid asma wa sifat itu ada kelompok yang disebut dengan tafwid, yang menyerahkan maknanya itu ya Allah yang paling tahu apa maksudnya beristiwa.
dan itu esa untuk Allah, nggak bisa dikomparasikan dibandingkan dengan makhluk. Tafwid. Ada yang takwil, itu kelompok yang mentakwilkan. Jadi karena nggak sesuai dengan akal pikiran, maka kata-kata istiwa itu ditakwil. Istiwa bukan artinya bersinggasana duduk, tapi istiwa diartikan istawla, menguasai. Itu namanya kelompok takwil. Kemudian ada yang ta'til. Ta'til itu pokoknya semua sifat-sifat dan nama-nama Allah itu ya bagi mereka tidak diakui. Jadi ditiadakan nama-nama itu enggak diakui, mereka tidak mengakui bahwa Allah, umpamanya kalau Allah bersinggasana, itu bukan. Jadi mereka mentaktil. Bagaimana sih yang dipilih oleh salafus soleh? Ulama dahulu antara 3 kelompok ini, kelompok tafwid, kelompok takwil dengan kelompok taktil, itu kebanyakan ya mereka tafwid, menyerahkan makna itu ya kepada Allah sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah bersinggasana, ya memang Allah bersinggasana. Tapi jangan bayangkan singgasananya Allah itu bagaimana, caranya bagaimana dan seterusnya. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya bagaimana sih sikap para salafus soleh terkait dengan nama-nama dan sifat itu, kebanyakan apa? Menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu, yaitu dikembalikan kepada Allah. Jadi bersinggasana yang sesuai dengan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyamakan dan menyerupakan dengan makhluk. Itu yang dipahami oleh para salafus soleh, sebagaimana ketika Imam Malik ditanya bagaimana Allah bersinggasana, kata beliau al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Jadi beliau, ya kalau Allah katakan singgasana sudah. Innama qaulal mu'minin, ya orang mukmin apa? Ketika diseru kepada Allah dan Rasulullah apa? Dikatakan sami'na wa ata'na. Ya kita sudah. Kalau contoh ya yang sering menjadi perdebatan apa? Ya sampai sekarang tentang umpamanya Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Lalu dia menawarkan, siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang beribadah saya terima, siapa yang minta ampun saya ampunkan. Nah kan begitu. Itu dalam hadis qudsi, itu terkenal sekali, hadisnya sahih. Bagaimana sampai sekarang perdebatan? Ya, sebetulnya kalau kita bawa seperti pemahaman salafus soleh seperti yang dijelaskan oleh Imam Malik itu, ya udah selesai. Kalau kata Allah turun, ya memang turun. Tapi turun yang sesuai dengan keagungan dan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Tidak seperti turunnya benda, kan udah selesai. Ngapain kita perdebatkan itu? Karena bukan konsumsi akal. Kalau kita pikirkan itu tidak akan sama dengan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis juga, kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu, setiap bacaan seorang hamba itu membaca, Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani rabbi, ar-rahmanir rahim, asna aliyya abdi. Jadi kata Allah, kalau kita baca alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memuji aku. Coba kita bayangkan, setiap saat ini hamba itu nggak ada yang tidak mengucapkan itu, karena mungkin di sini sholat subuh, nanti di sana lah terus setiap saat. Apa kemudian kalau gitu Allah bagaimana ya? Setiap ada hamba baca alhamdulillah, dia menjawab. Berarti Allah itu bagaimana? Kan begitu. Karena dia itu membawa sifat Allah dibandingkan, dilogikan dengan manusia, dengan pikiran manusia. Ya nggak akan ketemu sama dengan ada yang membantah umpamanya kalau Allah turun sepertiga malam terakhir berarti Allah nggak pernah naik dong. Karena malam 3 terakhir itu selalu terus bergilir. Di sini malam, mungkin di Amerika siang dan seterusnya. Di sini subuh. Jadi gimana? Ya karena dia itu akhirnya membawa sifat Allah, tidak dibatasi dengan laisa kamitslihi syai'un. Harusnya kan dibatasi itu.
Sifat-sifat Allah itu hanya khusus untuk Allah, sesuai dengan keagungan dan keesaannya, tidak bisa dikomparasikan dibandingkan dengan makhluk. Nah, itu jadi itulah yang dipahami oleh salafus saleh. Mereka menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah yang tidak bisa dikomparasikan dibandingkan dengan makhluk. Itu jadi begitu Pak Dimas. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih Ustaz atas keterangan dan juga jawaban dari para jamaah. Saya kira kita cukupkan dulu karena kita ada agenda lain setelah kita kajian ini dan juga waktu sudah suruh. Mari sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.